Setelah beliau makan, punya Rasulullah tersenyum. Diambil lagi oleh Rasulullah, tersenyum lagi. Diambil lagi oleh Rasulullah, tersenyum lagi. Nah, para sahabat pada saat itu heran, bingung. Karena biasanya akhlak Rasulullah, kesan Rasulullah itu, Rasulullah ini ada seorang pemimpin, kalau ada nyamannya mengutamakan para sahabat. Yang sakitnya baru Rasulullah. Jadi kalau ada makanan, Rasulullah itu terlebih dulu beliau syukurkan untuk para sahabat. Ayo silakan satu-satu, setelah selesai baru sisanya Rasulullah. Nah, ini Rasulullah. Beliau sangat peduli dengan para sahabat. Tetapi kenapa Rasulullah tidak biasanya? Ini malah Rasulullah terlebih dahulu mencicipi, bukan mempersiapkan pada sahabatnya. Setelah perempuan ini melihat Rasulullah memakan, Rasulullah tersenyum, dia pun lega, pulang, perasaan bahagia yang luar biasa, senang luar biasa. Ini apa hadiahku, buah yang aku berikan kepada Nabi orang Islam, Nabi umat Islam, ternyata diterima, dimakannya, dia tersenyum, bahagia luar biasa. Setelah dia keluar dari tempat itu, nah baru para sahabat kata baginda Rasulullah, sahabat, Tuhan kami ini pasti sudah berpikir, kenapa Rasulullah makan baru aku makan baru? Biasanya kalian yang didahulukan, baru aku. Sekarang kenapa aku yang lebih didahulukan baru kalian? Iya ya Rasulullah, kami heran, biasanya pian mendahulukan kami, hanya pian sisanya, ini pian berdahulu. Itu bukan kebiasaan pian. Nah, ujar Rasulullah, ayo siapa yang mau buah ini? Lalu salah seorang sahabat mengambil buah. Silahkan makan. Ketika dia memakan, baru munyah langsung melubahkan masamnya. Nah, ini ujar Rasulullah yang tidak aku inginkan. Karena buah tadi kita ada tahu, masamkah, maniskah, kalatkah, pahitkah, kada tahu. Kalau aku serahkan lalu bagikan langsung, ketika kalian mencicipi, langsung meludahkan, langsung meluap. Kayak apa perasaan hatinya yang memberikan hadiah? Kayak apa perasaannya? Ayo, kecewa ya. Tadi pian kayak pada suara ada masam. Tapi kenapa pian tersenyum? Aku jelas tidak mau mengecewakan perasaannya. Lihat Islam yang mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita terhadap manusia, jangankan dirinya, jangankan hatinya, perasaannya pun dijagakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mendalimi, apalagi sampai menghardik, apalagi sampai mencaci, menghina dan sebagainya. Itu bukanlah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan aja dijaga, apalagi harga dirinya. Nah, kita kembali pada akhlak karakter daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kekal yang diwajibkan oleh Rasulullah, karena untuk mengetahui bagaimana jasad baginda Rasulullah itu secara singkat saja. Apa? Disebutkan dari salah seorang disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepaling elok, sepaling tampan, sepaling indah wajah daripada manusia. Itu ketampanan Rasulullah. Lihat di depan memang tampan, sebelah kiri ia memang tampan, di sebelah kanan ia dilihat pojok kanan dia tampan, di belakang pun tetap Rasul itu tampan. Istilah kita, lihat di depan cantik, lihat di samping cantik, di belakang pun cantik. Nah, itu bukan artinya lihat di belakang menarik, lihat di muka membuat bergidik, lain-lain. Sosok baginda Rasulullah, dan kemudian wajah Rasulullah itu, siapapun orang yang jelek mukanya, jelek wajahnya, duduk dengan Rasulullah, maka setelah pulang daripada tempat itu wajahnya menjadi bagus, menjadi menarik, menjadi orang yang sangat disenangi, laki-lakinya ataupun perempuan. Nah, ini keindahan Rasulullah. Lain dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ketampanan beliau tidak membawa kepada ketampanan orang lain. Ada orang yang paling tampan,
di kampung itu duduk dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang semuanya tampan menjadi memperhatikan, yang seumpamanya bungas kemudian wajahnya memberi malas. Karena memang wajah Nabi Yusuf itu tidak bisa membawa keindahan kepada wajah orang lain dengan Rasulullah. Nah, itu hebatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan wajah Rasulullah itu sangat menyejukkan, menenangkan. Bahkan disebutkan seperti tadi, kamarun, sidnan nabi, itu menceritakan tentang bagaimana keelokan, keindahan daripada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah disebutkan basyarun bakal basar, manusia tetapi tidak sama dengan manusia. Apa dulu? Air ludah Rasulullah. Nah, ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pembawa berkah. Lain ludah kita bisa membawa musibah. Kalau tidak percaya, ludahkan aja kawan musisi kita. Nah, jadi bisa terkipai kopiah lagi. Beliau kalau meludah satu sumur yang ada beracun, maka hilang beracun. Beliau kalau meludahkan satu luka, maka sembuh lukanya. Bahkan jangankan luka, ada orang yang termutilasi, yang putus tangannya, yang kemudian memohon kepada Rasulullah ludahi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rekatkan, maka itu akan kembali sebagaimana sedia kala. Dulu sahabat ada namanya Qatadah. Nah, sahabat Qatadah ini ikut perang dengan Rasulullah. Nah, pada saat terjadi peperangan, kemudian mata, salah satu daripada matanya itu kena sabetan senjata. Yang karena peperangan itu, yang kemudian kerongkong matanya itu terbuka sampai biji matanya itu keluar. Maka diambil. Nah, membawa biji mata, menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini mata ulun ini kayak apa ini? Tolong Rasulullah, ulun minta tolong, kayak apa caranya supaya mata ulun terbelah. Kenapa itu rasa? Wahai Rasulullah, ulun ini diisi-isi bunga Rasulullah. Kalau mata ulun kayak ini, bakal menarik lagi wanginya. Ulun khawatir kalau hatinya ini berubah melihat aku jadi pendekar mata satu. Jadi minta Rasulullah, ujar saya aku berikan pilihan, ikan, maka ikan kembali, atau nanti di akhirat engkau akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa kali lipat yang lebih baik lagi. Ulun Rasulullah minta larangan, pertama dikembalikan mata ulun sebagaimana semula, yang kedua ulun mendapat kelipatan daripada di akhirat nanti. Artinya minta keduanya. Nah, ini namanya orang cerdas, orang pintar. Ini kan cerdas terus pintar. Tapi kalau pintar belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas. Nah, ketik dulu lah, siapa yang bisa menjawab. Ini khusus buat lalakian. Ayo lalakian. Ini kan kita semuanya berisi bini. Mana akunnya berisi bini yang bisa mencari duit lawan bini nanti dia tidak bisa mencari duit. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo sebutkan alasannya. Akun diisi bini mencari yang bisa mencari duit ya, atau nang kada bisa mencari duit. Akun bini yang bisa mencari duit. Satu dah. Akun bini yang bisa mencari duit. Alasannya kenapa? Biarlah kasugih guru aja. Biarlah kasugih, langsung akal. Kemudian ada lagi. Ada lagi. Hah? Ayo. Karena ikan nih semuanya babi ini. Baik sebini yang bisa mencari duit, kan yang tidak bisa mencari duit. Hah? Ada lagi. Ayo. Hah? Bila bisa menjawab diberi 50.000.
Alasannya harus tepat. Ayo. Ayo. Bimbingan bisa jualan. Kalau ada yang bisa memberikan jawaban, ayo. Artinya lelakinya itu bagus, ini bisa mencari duit, emang kalian bisa mencari duit. Hah? Nah, kalian bisa. Ayo. Sebutkan alasannya. Nah, jadi nang bagus itu adalah kenapa tadi? Nang dia bisa mencari duit. Kenapa alasannya? Karena apabila nang bisa mencari duit, buat ikam tidak jangan sedih. Kenapa? Karena duit ikam dapatnya terus mencari. Kemana itu mematah dan jangan mencari. Ayo di ATM guna dapatnya kalau mencari. Enak bisa mencari duit ya. Habis duit ikam guna. Kada sempat menabung lagi, diambilnya terus. Nah jadi ada ini bisa apa Kausar, desa Kausar. Kalau tempat kami itu kan di Bukit Baru, di Bukit Baru. Nah di Bukit Baru itu di Binian, nang Batianan, Baranak, rumah sakit mana aja kan Kalimantan ini, kada ada nang keluar duit. Kalau di sini bang, hah? Ada lah. Kalau di sini ada lah. Hah? Kada ada. Kenapa yuk? Karena memang orang beranak kada ada nang keluar duit. Karena apabila orang melahirkan keluarnya itu adalah bayi lain duit. Nah, teka-teki. Nah kita kembali tadi. Jadi itu sahabat Rasulullah. Rasulullah orang minta keduanya. Nah ini cerdas permintaan. Maka bagaimana Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW ambil matanya tadi Rasulullah pasang. Setelah itu beliau usap dan beliau ludahi, didoakan, maka kembalilah mata sebagaimana sedia kala. Para sahabat banyak waktu itu musim penyakit mata. Mata yang pernah oleh baginda Rasulullah itu ludahi itu tidak sakit mata. Bahkan ketika usia senja tua daripada sahabat Qatadah ini, mata yang satunya sudah mulai rapuh, tapi mata yang dimana pernah dikembalikan oleh Rasulullah, yang diludahikan oleh Rasulullah SAW itu tidak pernah berubah apa-apa. Nah ini kehebatan liur baginda Rasulullah SAW. Nah ini mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan di situ, supaya kita jangan bangga diri, supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan merasa hebat. Karena apa? Ludah kita jangankan dengan Rasulullah, dengan ludahnya Walid kita tidak ada apa-apanya. Ayo burung Walid, ludahnya seon, 2 on sampai seminggu. Berapa harganya ludah Walid? Mahal, larang ya murah. Tapi kalau ludah kita, siapa nang akan mengkarik? Artinya jangan merasa hebat gitu. Karena dengan ludah dibandingkan dengan ludahnya Walid, kita tidak apa-apanya, apalagi dengan ludah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, maka yang luar biasa adalah seseorang yang terhubung dengan Rasulullah, yaitu dengan senantiasa berakhlak sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. 1400 tahun lebih yang telah lalu, kita tidak sejaman dengan Rasulullah, kita tidak melihat visi Rasulullah, kita tidak mengetahui persis bagaimana mukjizat Rasulullah. Itu zaman itu. Tapi ada yang terhubung dengan kita, apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Rasulullah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasanan masih khulqan wa khalqan, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seindah dan sepaling baik, sepaling bagus akhlak daripada manusia. Sehebat apapun akhlak seseorang, tidak bisa membandingi dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukanlah orang yang mencela, orang yang mencela beliau diamkan. Rasulullah bukanlah orang yang zalim bahkan usah doakan. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau bertujuan untuk hijrah ke daerah Taif. Daerah Taif adalah daerah yang subur, daerah yang sejuk, daerah yang nyaman, daerah yang dingin. Kalau kita istilah di Jawanya ini Bogornya, puncak Bogornya lah kalau daerah Taif ini. Nah ini di dalam salah satu riwayat, ketika Rasulullah SAW mau berhijrah di sana, apa yang terjadi? Rasulullah tidak disambut dengan syair-syair yang diiringi dengan terbang, tetapi disambut dengan batu-batu yang berterbangan. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW karena beliau justru diusir, dilempari dengan batu, berdarah kaki Rasulullah, berdarah wajah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menanggapi kezaliman orang terhadap beliau? Maka ketika datang malaikat Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, ini ada malaikat turun Rasulullah. Ia menawarkan kepada engkau untuk menghempasi orang-orang yang ada di Taif ini dengan gunung. Jangankan 2 biji, 1 biji aja, api sudah beres ke mereka ini. Tinggal pian aja. Iyakah kabar? Apa baginda Rasulullah? Ujar Rasulullah, aku berharap bahwasanya nanti keluar dari surga mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan zikir, biarkan mereka dengan keadaan mereka saat ini. Allahumma firli, Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kesalahan, dosa-dosa daripada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Akhirnya bagaimana? Seiring dengan waktu Rasulullah SAW yang kemudian beliau pulang lagi ke Makkah, maka sampai sekarang ini kita bisa menyaksikan Taif, keindahan Taif, dan sampai sekarang ini bagaimana 80% lebih orang-orang di sana adalah orang Muslim, bahkan 100% di sana adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat doa Rasulullah. Artinya kita suatu saat bisa berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, tapi kita tidak bisa menyaksikan lagi. Namun kesan kebaikan itu bisa dirasakan oleh anak kita, kesan kebaikan itu bisa dirasakan oleh cucu kita, buyut kita, keturunan kita. Terkadang kita sendiri tidak menyaksikan, tidak merasakan. Ternyata kebaikan kita justru dirasakan oleh buyut-buyut ataupun keturunan daripada kita. Oleh karena itu tidak ada sia-sia kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sekecil apapun yang kita pandang. Ya, kita di sini mengadakan peringatan Maulid Rasulullah SAW. Sekecil apapun, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan dana yang kita sumbangkan, kita infakkan, maka yakinlah itu tidak akan sia-sia, karena kita sebagai umat bergembira dan mengharap syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan Bapak Kepala Sekolah tadi, ini terlaksana karena kebersamaan, karena kita saling mendukung, saling membantu. Coba lihat, ini contoh. Ini sudah makan gulai kambing kan? Gulai kambing, hah? Bisa? Pernah? Gulai kambing. Gulai kambing itu kenapa makan nyaman? Karena ada bumbunya. Coba dibayangkan seandainya gulai kambing ini tidak ada kebersamaan antara bumbu, antara garam, antara santan, mungkinkah gulai kambing itu terasa nyaman? Tidak mungkin. Karena merasa dirinya tidak dianggap. Ini seumpama ujar bumbu, wahai kambing, selama ini kemanapun engkau berada, selalu disebut orang yang nyaman itu gulai kambing. Di Banjar orang sebut gulai kambing, di Jawa orang sebut gulai kambing, di Sumatera orang sebut gulai kambing, kemanapun bahkan ke Mekah sana ya gulai kambing. Kambing ikan aja disebut orang, disambut orang. Aku kada dihargai orang, tidak ada namaku di situ, tidak ada tercantum aku sebagai orang apa tadi berjasa. Mulai saat ini ujar bumbu, saya nyatakan bahwasanya saya keluar daripada persatuan gulai kambing. Ini kayak apa kambing? Nyaman lah lagi rasanya.
Kenapa? Karena ada bumbu. Atau bumbunya ada, kambingnya ada, tapi garam kecewa. Ujar garam mentang-mentang aku sedikit, tapi ketahuilah bahwasanya sedikitnya aku menentukan dari rasa. Ayo, aku biar sedikit, ujar, tapi aku menentukan nyaman kadanya rasa. Tapi karena aku sedikit, lalu aku tidak dihargai, yang disebut-sebut ikan aja kambing, ikan aja sambal. Ayo sudah, maka dengan ini aku menyatakan keluar daripada persatuan gulai kambing. Ayo kayak apa gulai kambing? Kambingnya ada, dagingnya sudah ada, bumbunya sudah ada, tapi kada bumbunya nyaman rasanya. Kada nyaman. Ujar santan kayak itu juga. Ayo ja kambing, ayo ja bumbu, ayo ja pohon ingam. Wahai ujang, iyalah. Tapi karena aku di sini merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipandang, ujar santan aku keluar daripada persatuan gulai kambing. Nyamanlah kambing, kada ada bayunya, kada ada dagangannya. Tapi nyaman. Jadi nyamannya itu kenapa? Karena ada kebersamaan, karena ada persatuan. Nah di sini kalau kita sudah membangun yang namanya kebersamaan, yang kita bangun, yang kita pupuk itu adalah persatuan, maka insya Allah seberat apapun itu sangatlah kecil dan itu sangat ringan kita hadapi. Tapi kalau sudah tidak ada persatuan, tidak ada kebersamaan, sekecil apapun maka itu sebenarnya berat. Oleh karena itu kita harus sadar, kita harus ingat. Kenapa maka bisa kita melakukan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah arahan guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita. Nah kada muyak-muyaknya. Hari-hari Tuhan kita jangan dilihat sini. Ayo Pak, dari pagi mulai masuk sudah sampai tengah hari. Enak pulang sampai nama sampai berikan. Nah itu padahal sehari itu rumah ini air dana ditabur. Bila kada masih isuk muhanya pulang ada. Itu kalau guru kada sabar, ya Allah, melihat muhanya sudah muat. Ada kegampangan. Nah ini perlu kesabaran dari guru-guru kita. Oleh karena itu sukses apapun kalian, bukan ikan baratan, ingat. Boleh tamat sekolah, boleh selesai belajar, boleh selesai daripada SMKM 21W ini, tapi tidak selesai silaturahim kalian dengan guru-guru kalian di sini. Itu harus diingat. Sejadi apapun bukan ikat, bekerja di perusahaan apa, jadi pegawai negeri apa, ataupun bahkan memimpin satu perusahaan semuanya, atau semuanya kalian jadi anggota dewan, atau semuanya jadi camat, atau semuanya jadi bupati sekalipun, bahkan semuanya duduk di Senayan sekalipun di Jakarta, ketahuilah siapa yang berjuang tidak lain dan tidak bukan adalah karena guru-guru kalian yang kada muyak-muyaknya membimbing kalian di sini. Jadi selesai belajar, selesai ataupun sekolah di sini, tidaklah selesai silaturahim, tidaklah selesai kita mengharap doa guru-guru kita. Kalau sebagaimana ujar Bapak Tri, bertamu kita tengah jalan, ayo karena faktor usia ataupun faktor keadaan terpindah lagi sini teman kita bareng marawat sini. Ada ketemu di tengah jalan, sejadi apapun kita, sehebat apapun kita, apalagi kita nggak mobil pribadi, luar biasa. Ada misi pengawal pulang karena sebagai seorang pejabat, melihat sini, melihat bapak komite misalnya sampai ditunjuk ke pulang, bisa pulang, ayo, mau kada, gengsi kada, menjinggai sini, ayo. Artinya merawat, bahwasanya tanda kita ingat. Karena apa? Karena kita tidak lain dan tidak bukan, ini adalah jasa pemimpin orang-orang yang ada di sini, guru-guru kalian, baik itu bapak guru, ibu kalian, yang senantiasa kenapa mendoakan. Karena tidak ada seorang guru pun ingin muridnya itu nampak gagal, tidak ada. Kepuasan tersendiri daripada seorang guru, bapak guru, ibu guru, itu adalah karena muridnya lebih sukses daripada gurunya. Itu sesuatu yang membanggakan dan tidak bisa ditukar. Kalau misalnya ditukari lawan murid,
lolos rupanya menikah, oh ternyata apa? Oh ini lolos di bagian kedokteran, jadi kemenujuran semuanya ada keluarga sidin, kerabat sidin, ada nagari, pas kita berdua di sana. Bagaimana sikap kita? Ingat ke dalam guru ini bisa juga. Pak ini guru semalam. Apalagi sidin semua jijik terimanya kan kenaian tidak mah. Lain itu bukan akhlak. Yang disebut akhlak kemanapun dimanapun kita berada, tidak pernah terputus hubungan kita dengan guru. Jadi setelah kita boleh tamat, belajar kita boleh selesai, maka 3 perkara. Jangan putus, jangan tamat, jangan selesai daripada silaturahim. Jangan putus, jangan tamat, jangan selesai daripada mengharap doa guru kita. Yang terakhir, jangan putus, jangan selesai, jangan tamat daripada mengharap berkah guru-guru kita. Hadirin, hadirat, peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan pengharapan dan permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh pelajar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang berberkah. Mudah-mudahan guru-gurunya diberikan keikhlasan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan senantiasa dijadikan sebagai murid-murid yang sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.